Gak gitu ya. Kamu pernah takut nggak mengabarin Injil? Takut banget. Takut kalau misalnya baru ngomong aja udah langsung lu mau ngabarin Injil nggak usah. Enggak. Dikit. 30% dari 100 pernah. Takut ngomongnya, takut ditolak, takut dihujat. Pernah takut? Pernah, Kenapa takut? karena ya takut salah aja, karena kan aku nggak sepengetahuan, maksudnya pengetahuan aku cuman sedikit gitu, nggak banyak, jadi takut salah buat nyampein gitu. Pengalaman pertama jadinya terbawa situasi dengan debat. Oke. Jadi terjerumus dengan debat karena saya merasa bahwa statement saya yang benar. Aku pertama kali pengabaran Injil tuh kelas 5 SD kalau nggak salah. Waktu itu masih balet, jadi karena sudah itu kali ya, udah didoktrin dari kecil. Pertama pernah langsung ditinggalkan begitu saja. Masih ingat nggak pengalaman pertama waktu mengabarin Injil? Atau ngobrol tentang Yesus? Lupa. Aku nggak inget pengalaman pertama aku gimana, cuman aku inget yang berkesan sih. Yang berkesan itu yang paling mengesankan waktu itu. Ceritanya saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekelas, jadi sekelas saya beritakan Injil dan ada 2 teman saya yang tertarik, lalu saya lanjut ngobrol sama mereka, lalu salah satunya waktu itu bilang saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat, meskipun ya kelanjutannya sampai sekarang saya juga nggak tahu sih. Ada salah satu ibu yang jual kopi. Nah di situ saya mau menceritakan kebaikan Tuhan sama dia, dan responnya itu sangat membanggakan saya sendiri, terutama Tuhan Yesus. Saat itu dia juga cerita tentang pengalaman hidupnya. Akhirnya saya bisa menceritakan firman Tuhan kepadanya. Terus dia menerima saya juga, dia terbuka sama saya, dan itu yang pengalaman yang paling terkesan sama saya. Aku nggak tahu sih ini sebenarnya masuk P atau enggak, cuman itu terjadinya pas aku lagi di kelas, dan itu aku kayak bener-bener Ada pengalaman yang paling mengesankan atau pengalaman yang pertama kali? Iya, entah kebanyakan atau terlalu sedikit. merasa aku nggak berkaca. Nggak, aku nggak berkaca. Nggak, aku bener-bener merasa kayak I feel like standing out gitu loh. Tapi aku nggak ngerti itu lebih ke arah yang lebih baik, atau maksudnya merasa ke arah yang baik atau standing out yang awkward, but itu menurut aku mengesankan sih. Hal yang mengesankan itu orang tuh bisa kenal Tuhan melalui kita, melalui cerita kita. Ya itu sih hal yang paling mengesankan, kayak ada wah gitu. Masih relevan kan buat mengabarin Injil? Saat ini relevan sih. Masih relevan banget. Saat ini masih sih. Sangat relevan. Sangat. Karena sampai kapanpun itu bagian daripada bahkan tujuan utama gereja untuk menjadikan semua bangsa murid, salah satunya lewat pemberitaan Injil. Supaya banyak juga yang Ya nggak malu sih. aku salah jawab. PI sharing itu perlu, karena kasihan gitu, maksudnya kita tahu mereka akan kemana gitu. Karena kalau orang nggak melakukan PI, nggak ada orang lain yang bisa menggol dia ada di jalan. Of course we do. Of course we do. I mean, maksudnya one way or another, kayak tadi yang aku bilang, gimana pun caranya, I think we need to do that, karena skip. Ya gitu loh, pokoknya aku rasa ini masih perlu sih. Kayak itu masih perlu banget. Bagus. Kenapa? Karena jadi kita, kalau menurut aku itu salah satu cara untuk menghilangin rasa takut. Sebenarnya basic gue tuh introvert. Jadi kalau ketemu orang secara langsung mungkin gue lebih takut. Kalau lewat media online nggak harus gue langsung ketemu, gue bisa rekam dulu dan nggak ada orang.
Jadi kayak gue ngomong sama diri gue aja, cuman rekaman gue bisa gue kasih ke orang. Dimanapun kita bisa langsung komunikasi walaupun melalui virtual gitu. Aku sih oke banget menurutku, apalagi sekarang buat anak-anak muda pasti maksudnya jarang lah yang nggak punya Instagram gitu, apa Line atau WhatsApp. Itu menurutku jadi media yang oke banget buat kita kalau misalnya mau PI, karena kayak gampang gitu loh, tinggal di ujung jari doang gitu kan. Mungkin kayak gitu bener juga sih, tapi aku baru kepikiran banget tadi setelah ngomong. Menginspirasi berarti ya? Iya, menginspirasi banget Kawanda. Kayaknya itu bisa juga sih, kayak dalam bentuk lagu atau video-video gitu. Biasanya lebih ke media ini sih, media sosial aja. Iya, lebih ke konten digital. Nah, apakah teknologi itu memudahkan kamu melakukan PI yang cukup sulit itu? Kalau mungkin kalau yang dari paling simpel itu kayak apa ya? Kalau aku biasanya ngirimin ayat atau renungan ke grup ya, kayak grup kecil dari kuliah aku sih. Gitu. Aku ngirimin setiap pagi gitu sambil nyapa mereka. Jadi ketika kayak kesaksian tentang Tuhan, nah kebetulan kayak di WA gitu kan teman-teman tuh banyak muslim. Jadi gini, nanti kalau aku kesaksian ke status gitu di WA gitu, takutnya nanti mereka tanya, wah Tuhan itu kayak apa sih? Emang sih mereka tanya, cuman aku tahu gini, nanti aku jawabnya gimana ya, kayak orang kayak ditanya gitu kayak kekurangan bahan. Cuman aku belajar lagi OPI, nanti saya kenalkan Tuhan tuh kayak gini, pokoknya melalui hidup saya gitu. Nah orang tuh benar-benar kenal Tuhan. Yang harus orang Kristen lakukan sekarang, Yang pertama harus berdoa buat semua orang yang ada di dunia. Yang kedua harus saling mengasihi, tetap support satu dengan yang lain. Dan kedua harus tetap memberitakan Injil kepada semua orang. Baik, menurutmu baiknya harus gimana? Ya, kita rajin-rajinlah baca Alkitab. Yang pasti harus lebih berani ya untuk menghadapin permasalahan di dunia ini, ngadepin ketakutan yang kita punya, lebih memperkuat iman dan tetap ngabarin Injil sih. mendalami Alkitab lebih dalam kali ya. Kayak kamu mau praktek tapi kamu nggak tahu teorinya kan, gimana caranya gitu. Terus berdoa, mengumpulkan keberanian untuk mengabarkan lagi, dan berpikir bahwa percaya aja kalau misalkan kalau kita mau melakukan pengabaran Injil, pasti Tuhan akan sertai kita. Gitu sih. Menurut aku sih, we just need to do the next right thing aja sih, maksudnya kayak ya gitu. Aku harus bisa belajar ngomong, terus pendalaman Alkitab juga, supaya ketika orang bertanya dengan kita nggak kikuk gitu, nggak. Bukan zamannya lagi untuk menunda, bukan zamannya lagi untuk alasan, bahkan bukan zaman lagi untuk punya ketakutan berlebihan. Karena mungkin kalau orang dulu harus berhadapan satu dengan satu, sekarang lewat pandemi sebenarnya kita punya banyak kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang lewat media digital. Dan ini satu bagian yang orang baptis nggak ketinggalan kok. Mungkin kita hanya baru momentumnya ini, tetapi ini bukan satu halangan, dan ini satu momentum yang tepat untuk kita sama-sama memulai. Dan saya rasa kalau misalnya anak-anak muda di luar sana yang aduh gimana nih mulainya, bisa kok, kita bisa sharing, bisa kolaborasi, bisa gabung sama teman-teman yang lain, bahkan mereka yang sudah mulai, kita bisa tukar pikiran, minimal itu dulu, supaya kita dapat konsepnya, sampai pada akhirnya kita sama-sama bareng ngelakuin itu. Sudah saatnya. Oke, terima kasih. Oke, thank you.